Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang sering banget kita dengar yaitu pengangguran dan kurva Phillips. Secara garis besar kita bakal belajar mulai dari pengertiannya, terus juga pengaruh apa sih pengangguran terhadap ekonomi pengaruhnya gitu ya. Terus kurva Phillips sama implikasi kebijakannya apa. Oke, kita mulai dari pengertian pengangguran. Kadang kita salah kaprah gitu ya, bilang semua orang yang nggak bekerja itu sebagai pengangguran. Padahal pengangguran nggak semua orang yang nggak bekerja itu kita boleh sebut pengangguran. Oke, menurut BPS sendiri, kalau misalkan pengangguran itu keadaan di mana ketika seorang yang pertama termasuk angkatan kerja, terus juga dia mampu bekerja dan sedang mencari pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan tersebut gitu. Jadi dia posisinya lagi nyari kerja nih, tapi belum dapat pekerjaan dan dia pengen kerja sebenarnya. Tapi ya belum dapat pekerjaan aja kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita ngeliat data lagi di BPS, kira-kira gimana sih cara ngitung tingkat pengangguran? Itu rumusnya jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja, jumlah angkatan kerja totalnya yang termasuk usia kerja dan termasuk orang yang mau bekerja gitu ya, dikalikan dengan 100 atau 100% atau misalkan 100 aja juga boleh. Tergantung kita mau masukin ke percentage atau enggak. Oke, kita ngelihat nih kelompok. Sebenarnya angkatan kerja itu apa? Nanti bakal dibahas di slide selanjutnya. Tapi kita bagi-bagi dulu nih. Misalnya kelompok pegawai termasuk angkatan kerja kan. Kita pasti tahu namanya juga pegawai gitu ya. Pasti angkatan kerja karena dia bekerja jelas. Yang kedua, pengangguran yang mencari pekerja. Mereka juga termasuk ke dalam angkatan kerja. Terus selanjutnya mahasiswa yang penuh waktu bukan angkatan kerja karena mereka kan nggak mau bekerja kan karena mereka masih disibukkan sama perkuliahannya. Yang keempat, misalnya IRT yang nggak mencari kerja, itu juga bukan termasuk angkatan kerja. Selanjutnya, pensiunan, itu juga nggak termasuk angkatan kerja. Oke, ini pembagiannya kita dapat dari BPS secara garis besar. Jadi penduduk di Indonesia itu dibagi-bagi nih untuk yang penduduk usia kerja ya khususnya. Usia kerja kan kalau data dari BPS 15 tahun ke atas itu termasuk usia kerja. Oke, dari sini itu dibagi lagi jadi dua. Ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya juga bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu yang tadi termasuk yang yang di tabel ini, tiga ke bawah. Jadi penduduk yang masuk ke dalam usia kerja, jadi dia termasuk 15 tahun ke atas, tapi dia nggak kerja, terus nggak nyari kerja juga, sama nggak mempunyai pekerjaan juga gitu. Jadi ya emang nggak mau kerja aja gitu. Contohnya apa aja? Ya udah kayak tadi, pelajar yang full time, terus ERT sama pensiunan gitu. Oke, termasuk angkatan kerja siapa aja? Bahkan kalau misalkan pun untuk yang ini salah ya pembahasannya. Nanti deh kita masuk ke slide selanjutnya aja. Oke, untuk yang angkatan kerja itu syaratnya ada dua sebenarnya in general. Ada yang bisa kerja, syaratnya mau kerja sama bisa kerja. Gitu. Kan ada yang mau bekerja sama bisa kerja, ada yang udah bekerja sama yang pengangguran kan. Dia udah mau kerja, udah bisa kerja, tapi dia belum dapat pekerjaan, itu pengangguran. Gitu. Kalau yang bekerja, ya udah, mereka udah dapat kerjaannya gitu. Oke, lalu apa sih sebenarnya jenis-jenis pengangguran? Sebenarnya jenis-jenis pengangguran itu kan ada banyak ya. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan penyebab, dan lain sebagainya. Tapi saya bagi berdasarkan ini penyebabnya. Karena ini yang paling sering keluar dan paling sering dibahas. Oke, jadi jenis-jenis pengangguran umumnya itu ada 4. Yang pertama ada namanya pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu apa? Jadi dia itu nggak, poinnya gini, tidak bertemunya demand dan supply tenaga kerja atau permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi ada yang gak match gitu ya antara pemberi kerja sama pelamar kerja. Itu ada yang gak pas gitu ya. Jadi biasanya dia itu terjadi karena proses mencari pekerjaan. Bisa dari sisi, misalkan dari sisi yang pencari kerja.
misalkan yang dia nyari pekerja gitu ya, dia sebuah bisnis nyari pekerja, misalnya syaratnya udah berpengalaman 2 tahun gitu ya, tapi sedangkan yang lamar orang-orang yang lamar di perusahaan dia, itu rata-rata fast grade yang belum ada 2 tahun itu kan, karena adanya ketidakcocokan gitu ya, jadi dia masih terus mencari pekerja yang pas di posisi tersebut, gitu. Misalkan kalau misalkan dilihat dari sisi pekerja yang, pelamar, pengangguran ya, pelamar yang sedang mencari kerja. Dia ngecek nih, misalkan dia daftar di 100 perusahaan atau misalkan 10 perusahaan deh yang gampang. Dia daftar di 10 perusahaan, nah di 5 tempat dia dapat sampai wawancara, tahap wawancara. Nah dari tahap wawancara itu, dia ngecek di perusahaan pertama ternyata pekerjaannya enak tapi gajinya nggak pas nih sama saya. Masa saya udah punya pengalaman sekian, gaji di perusahaan sebelumnya sekian, terus masa digaji segini sih, kayak gitu. Jadi ada ketidakcocokan antara kedua belah pihak tersebut, itu namanya pengangguran friksional. Lanjut lagi, pengangguran struktural, apa sih itu? Jadi dia jelas dari namanya kan struktur ya, struktural berarti ada nih perubahan struktur ekonomi ataupun struktur teknologi. Contohnya apa? Misalnya petugas karcis tol. Kalau misalkan dulu kan kita kalau bayar tol kan langsung ke tukang parkir karcisnya kan ada tuh tukang karcis di tol. Tapi kan sekarang udah pakai kartu yang e-tol, e-money dan lain sebagainya kan. Jadi dia jadi nganggur, petugas karcis ini jadi nganggur karena pekerjaannya itu digantikan sama teknologi gitu. Lanjut, mungkin mungkin dia dialihkan ya, tapi kalau misalkan dia punya keahlian lain, dia bisa dialihkan, tapi kalau misalkan dia belum ada keahlian lain, bisa aja dia jadi pengangguran. Nah, mereka yang pengangguran itu disebut dengan pengangguran struktural. Lanjut, ini ada pengangguran siklikal. Kalau namanya siklikal berarti itu terjadi karena resesi atau perlambatan ekonomi. Misalnya gini nih, kondisi ekonomi lagi lesu, ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Otomatis kalau ekonomi nggak baik-baik aja, penjualan bakal turun dong. Oke, kita mikir lagi, kalau misalkan penjualannya turun, pasti penjual nggak bakal mau produksi lebih kan, karena penjualnya kan lagi turun nih, trennya gitu ya. Jadi mereka pasti bakal nurunin tingkat produksi mereka. Mungkin yang biasanya tadi 1.000 pieces per hari, jadi mereka produksi cuma 800 gitu, dikurangin ya. Oke, karena produksinya turun, langkah selanjutnya apa yang bakal terjadi? Jelas pasti PHK bakal meningkat. Karena kan ekonomi nggak baik-baik aja. Produk mereka jarang yang beli. Ya mau nggak mau mereka ya mencat karyawan kan. Itu langkah pertamanya yang biasa dilakukan perusahaan untuk efisiensi. Kalau misalkan PHK udah meningkat, jelas ini bakal meningkatkan pengangguran gitu. Itu yang namanya pengangguran siklikal gitu, terjadi karena perubahan siklus ekonomi. Oke, lanjut lagi. Ini ada pengangguran musiman. Musiman itu gampang banget ya, paling gampang kita ingat karena ya ingat aja kalau misalkan dia tuh jadi pengangguran kalau ada perubahan musim gitu ya. Misalnya buruh panen. Kalau misalkan namanya pertanian itu kan panennya kayak per 6 bulan sekali, ada yang per 3 bulan sekali. Nah, di waktu-waktu tertentu mereka juga jadi pengangguran kalau misalkan nggak musim gitu ya buahnya atau misalkan sayurannya dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya mereka jualan bendera. Mereka tukang bendera, jualan bendera dan lakunya itu kan pas 17 Agustusan aja kan, mendekati 17 Agustus. Selebihnya ya mereka nganggur dulu nih sebelum mereka cari pekerjaan lain gitu. Oke, next ini pengangguran apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi? Jelas teman-teman ya, pasti ngaruh banget. Namanya kalau misalkan pengangguran tinggi, pasti jelas produksi nasional bakal turun. Kenapa bakal turun? Kita ingat lagi pelajaran yang kemarin-kemarin. Kita udah belajar pendapatan nasional. Pendapatan nasional kan pendekatan ada 3 tuh. Nah, kalau misalkan pakai pendekatan yang produksi, outputnya itu kan pasti turun ya. Jadi tingkat pendapatan nasional tuh pasti bakal turun GDP-nya.
gitu. Karena outputnya turun dan berimpact juga sama konsumsi masyarakat dan lain sebagainya kan, kalau misalkan pakai metode-metode lain. Oke, selanjutnya yang kedua, apa sih yang bakal terjadi gitu ya? Yang kedua, ini pendapatan masyarakat juga bakal turun, teman-teman. Jelas ya, kalau misalkan kita nggak kerja nih, kita nggak kerja, banyak pengangguran, berarti kita kalau nggak kerja nggak punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan, jelas kita bakal ngirit-ngirit gitu ya. Bahkan mungkin kalau udah mentok-mentok, kita jual-jualin aset yang kita punya buat memenuhi kebutuhan pokok kita gitu. Lanjut, kalau misalkan pendapatan masyarakat udah turun, lambat laun bakal apa? Kemiskinan bakal bertambah gitu. Jadi jelas ya, kemiskinan bakal bertambah. Dan juga dampaknya kalau misalkan kemiskinan udah bertambah, otomatis ke penerimaan pajak juga berkurang atau penerimaan negara bakal berkurang juga. Karena kan penerimaan negara kan kita bisa dapat dari, kalau negara gitu ya, bisa dapat dari pajak, berbagai pajak. Kalau misalkan masyarakatnya sendiri daya belinya turun, gimana cara pemerintah narik pajak kan agak sulit juga gitu. Karena kan masyarakatnya hemat-hemat gitu. Next, sekarang kita mulai masuk ke kurva Phillips. Mungkin teman-teman di SMA udah ada yang pernah belajar, khususnya yang jurusan ekonomi, jurusan sosial, kalau masih ada sekarang. Oke, jadi kurva Phillips itu kita ngukur nih. Ngukur sebenarnya pengangguran korelasinya sama si inflasi. Gitu. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Di tahun 1958 nih ditemuinnya. Jadi ini pakai sebuah penelitian ya. Penelitian ini dilakukan oleh siapa? Oleh biasanya kita sebutnya A.W. Phillips atau nama lengkapnya itu Alban William Phillips. Jadi beliau ini meneliti nih data di Inggris di tahun 1861 sampai 1957. Terus beliau menemukan pola menarik. Jadi dia pas cek nih, pas pengangguran rendah, ternyata kenaikan upah tuh tinggi gitu. Sedangkan pas dia cek nih, pas pengangguran tinggi, kenaikan upahnya justru rendah gitu. Terus lambat laun, pas dicek lagi, temuan ini kemudian berkembang menjadi hubungan antara inflasi sama pengangguran. Kenapa bisa sih tiba-tiba dari upah gitu ya, hubungan pengangguran sama upah kan penelitian awalnya. Pengangguran upah terus jadi pengangguran sama inflasi. Ini sebenarnya berkaitan ya teman-teman. Logikanya gini. Misalnya ketika pengangguran, kita ngambil contoh yang pertama nih. Ketika penganggurannya rendah, kenaikan upahnya tinggi. Gitu. Berarti logikanya gini, kalau misalkan kenaikan upahnya tinggi, berarti biaya produksi bakal naik. Kalau misalkan biaya produksi naik, harga-harga produk bakal naik. Kalau misalkan harga-harga produk mayoritas bakal naik, otomatis bakal terjadi inflasi. Itu kenapa upah yang tinggi itu, apalagi kalau misalkan secara general, bisa diibaratkan dengan inflasi. Gitu. Oke, itu gambarannya sebentar, secara ringkas. Oke, kita lanjut lagi nih. Di tahun setelah penemuan si A.W. Phillips ini menemukan kurva Phillips, jadi dia bilang kalau ternyata kalau penganggurannya rendah, inflasi justru tinggi, gitu ya. Sedangkan pas penganggurannya tinggi, inflasinya justru rendah, gitu. Jadi ada trade off nih. Kita sebenarnya pengen penganggurannya rendah, tapi nanti inflasinya tinggi, atau pengen pengangguran tinggi gitu, tapi inflasinya rendah gitu. Jadi ada trade off di sini ya, jelas. Oke, tahun berikutnya di tahun 1960-an. Ini teorinya mulai diterima. Orang-orang happy nih sama teori ini. Oh, ternyata pemerintah punya trade off ya. Ya udah berarti untuk arah kebijakannya, berarti pemerintah tinggal tentuin aja nih dia pengen ngurangin inflasi atau pengen ngurangin pengangguran gitu. Oke, ini mulai diadaptasi di Amerika Serikat dan beberapa negara, gitu ya. Terus selanjutnya, di 10 tahunan kemudian,
terjadi koreksi, terjadi stagflasi. Stagflasi itu apa? Kondisi di mana tingkat pengangguran sama inflasinya itu sama-sama tinggi gitu ya. Penganggurannya tinggi, inflasi tinggi. Oh, dari sini jelas kurva Philips nih nggak berlaku gitu ya. Kenapa nggak berlaku? Jelas karena kan kalau Philips kan inverse correlation gitu ya. Hubungan yang terbalik. Yang salah satu tinggi, misalkan inflasi tinggi, pengangguran rendah. Sedangkan di stagflasi ini, pengangguran sama inflasinya itu sama-sama tinggi gitu. Jadi dari sini terjadi penolakan atau beberapa koreksi dari kurva Philips ini. Next. Nah, tersudah jadi pas udah jadi koreksi, muncullah ada namanya SRPC sama LRPC. Ini apa nih singkatannya? Oke, kalau ini adalah short run Phillips curve. Jadi kurva Phillips pada jangka pendek, sedangkan yang ini pada jangka yang panjang. Oke, kalau misalkan yang AW Phillips tadi, itu jangka pendek berlakunya. Jadi berlakunya jangka pendek, ini masih berlaku nih terkadang. Tapi kalau misalkan jangka panjang, itu udah nggak berlaku lagi kurva Phillips. Gitu. Oke, dia bentuknya downward sloping, jadi bentuknya menurun. Terus ada trade off antara inflasi sama pengangguran masih berlaku di sini. Terus ekspektasi inflasi masyarakat belum sepenuhnya menyesuaikan. Terus dan lagi, jadi kalau misalkan pemerintah pengen nurunin pengangguran gitu ya, pemerintah pengen nurunin pengangguran, terus ya inflasi tinggi tuh masih berlaku gitu ya di sini. Belum ada yang long run-nya gitu, belum kembali ke titik ini. Dan selanjutnya yang keempat, kebijakan moneter atau fiskal ekspansif masih dapat menurunkan pengangguran untuk sementara waktu, namanya juga jangka pendek ya, untuk sementara waktu. Gitu. Oke, tadi kan sempat terjadi stagflasi itu di Amerika Serikat sama beberapa negara. Oke, muncullah nih peneliti ekonom baru namanya Friedman sama Plebs di tahun 1968. Jadi mereka tuh bilang, oke berarti kurva Phillips ini nggak bakal berlaku dalam jangka yang panjang. Mereka akhirnya merumuskan LRPC. Jadi bentuk kurvanya kalau misalkan jangka panjang itu Phillips curve tuh kurvanya tuh vertikal. Jadi mau berapapun tingkat inflasi secara jangka panjang penganggurannya bakal tetap segitu aja. Balik ke uh, titik naturalnya gitu ya. Misalkan normalnya di 5 setelah jangka panjang. Misalkan atau normalnya di 6, 7, nah, itu tergantung negaranya masing-masing. Oke, yang kedua, inflasi itu dapat berubah, tapi tingkat pengangguran udah saya bahas. Terus tidak ada trade-off antara inflasi sama pengangguran, sama kebijakan ekspansif hanya meningkatkan inflasi tanpa menurunkan pengangguran secara permanen. Gitu, ringkasnya gini. Jadi kalau misalkan dalam jangka pendek ya, misalnya pemerintah pengen menurunkan tingkat pengangguran. Dia pakai kebijakan uh, yang ekstraktif, menambah jumlah uang yang beredar. Kalau misalkan jumlah uang yang beredar ditambah, otomatis permintaan bakal naik. Dari sisi permintaan bakal naik, produksi bakal naik. Kalau misalkan produksi naik, otomatis mereka butuh banyak karyawan. Otomatis itu pengangguran bakal berkurang juga. Kalau misalkan pengangguran berkurang juga. Tapi kan dalam jangka pendek pengangguran emang benar-benar berkurang kan di saat itu gitu ya. Sedangkan di jangka panjangnya masyarakat udah sadar nih, masyarakat kita kan nggak bodoh. Masyarakat tahu, ternyata walaupun gue dapat kerjaan, walaupun gue digaji, ternyata kenaikan barang baku itu ternyata gede juga ya. Misalkan ataupun misalkan dia tadinya bekerja, terus inflasinya meningkat tuh kan karena barang-barang harga naik kan, karena pemerintah nambah duit. Oh ternyata harga-harga barang kenaikannya lebih besar dari kenaikan gaji gue ya. Artinya mereka butuh yang namanya kenaikan gaji. Akhirnya apa demo. Habis kalau misalkan udah demo apa? Tapi kan perusahaan nggak bisa kalau misalkan harganya terlalu tinggi, permintaan masyarakat kan justru bakal berkurang juga kan. Akhirnya apa kalau misalkan permintaannya udah berkurang, akhirnya
ya udah perusahaan melakukan PHK lagi. Jadi ya sebenarnya bakal balik-balik lagi ke titik yang 5% ini atau berapa persen tergantung daripada negaranya gitu. Oke, kita cek itu kan data dari tadi saya ngambil di Sakvansi di AS tahunnya udah lama juga ya, tahun 19-an. Nah, kita cek dulu nih data di Indonesia. Kalau misalkan kita bandingin, kita ambil data di tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini ada tingkat inflasi sama employment rate. Kalau misalkan secara kurva Phillips, secara teoretikal, kalau inflasinya tinggi, ini yang jangka pendek ya. Kalau inflasinya tinggi, penganggurannya rendah, dan sebaliknya. Ini kurva si Phillips. Oke, kita cek data tahun 2020. Oh, ternyata masih masuk nih ya kurva Phillips gitu ya. Di saat pengangguran tinggi, inflasinya rendah gitu. Di tahun 2021 juga masih masuk, begitupun 2023 sampai 2024. Jadi saat misalkan ya kita ambil satu data di tahun 2023, inflasinya sekitaran 5, enggak, penganggurannya sekitar angkanya tingkat pengangguran 5% sekian, 5, sekian persen, sedangkan inflasinya itu ada di titik 2, sekian persen. Kita cek nih, ternyata ada data anomali nih di tahun 2022. Ini seperti terjadi stagflasi ya waktu di AS. Jadi di saat pengangguran tinggi, inflasinya juga tinggi. Jadi kalau misalkan kita lihat data ke Indonesia, oh ternyata kita nggak bisa ngelihat cuma dari dua sudut pandang aja. Karena ekonomi makro kan bahas suatu negara ya. Nggak bisa kita cuma ngelihat dua indikator aja, kita harus ngelihat indikator-indikator lain. Misalkan suku bunga, atau misalnya investasi asing, atau yang sekarang yang lagi rame kan investor asing lagi pada keluar, itu juga harus berpengaruh juga gitu. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah juga termasuk faktor-faktor banyak banget yang mempengaruhi tingkat inflasi sampai pengangguran. Gak cukup sedikit faktor aja yang kita bahas gitu. Atau cuma ngelihat dari tingkat inflasi sama pengangguran aja, itu nggak bisa kayak gitu. Oke, implikasinya apa terhadap kebijakan pemerintah? Kalau misalkan jangka pendek, pemerintah itu bisa pakai kebijakan fiskal sama moneter buat mendorong pertumbuhan dan menurunkan pengangguran. Saat ini pemerintah Indonesia jelas masih pakai kedua kebijakan ini buat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Gitu ya, kadang menaikkan tingkat suku bunga atau jelas yang sekarang terjadi si tingkat suku bunganya lagi naik gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pemerintah juga perlu menyeimbangkan antara stabilitas harga sama penciptaan lapangan kerja. Misalnya stabilitas harga nyimbanginnya pakai misalkan subsidi BBM dan lain sebagainya gitu. Tapi secara jangka panjang nggak ada nih namanya trade off permanen antara inflasi sama pengangguran. Kita ingat kurva yang selanjutnya kita tadi bahas, yang long run. Terus, upaya menurunkan pengangguran secara berkelanjutan itu harus dilakukan melalui perbaikan struktur ekonomi. Jadi nggak cuma dari kebijakan fiskal sama moneter aja, kita juga perlu kebijakan-kebijakan lain gitu ya. Misalkan memperkuat kualitas pendidikan sama pelatihan tenaga kerja kita, biar tenaga kerja kita itu jauh lebih valuable, jauh lebih mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Terus peningkatan investasi sama produktivitas. Gimana nih caranya biar investor asing tuh mau invest di negara kita? Gimana cara ngebangun trust mereka yang udah mulai hilang sekarang ini gitu. Yang ketiga, ini misalkan bisa juga pakai perbaikan iklim usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Lanjut, ini pelajaran dari pengalaman Indonesia, dari data yang tadi ya khususnya. Jadi, dari data tadi kita dapetin bahwa hubungan inflasi sama pengangguran itu nggak selalu sesuai dengan kurva Phillips yang klasik. Jadi, kita jangan terpatok sama, oh misalkan kalau kita jadi pemerintah, kita cuma berpatokan sama kurva Phillips yang klasik nih, yang tadi, yang short run.
nggak bisa kayak gitu, karena kan faktornya banyak, jelas, gitu. Yang kedua, faktor struktural, kapasitas produksi, sama kondisi sisi penawaran juga mempengaruhi inflasi sama pengangguran. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, nggak hanya berfokus sama inflasi sama pengangguran aja. Karena yang kita bahas kan makro ya gitu jelas, dan arah langkah negara ini mau dibawa kemana gitu. Oke, ini referensi dari ocehan saya, di video ini. Ini referensinya, teman-teman bisa baca-baca juga kalau misalkan tertarik. Cukup sekian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat dan dipahami. Kalau misalkan ada yang nggak dipahami, bisa langsung tulis pertanyaannya di forum kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.